Om Swastiastu. Astungkarya para sahabat semua. Simekrama dengan penganut Hindu Nusantara wilayah Sumatera telah usai. Untuk wilayah Sumatera, umat Hindu etnis Bali dengan etnis Tamil saling mengisi. Untuk etnis Tamil telah didukung dengan bangunan satu pura. Pura sebagai ciri Hindu Dresta Bali Jawa belum ada. Sumatera Barat ada satu pura di kawasan TNI AU. Provinsi lain terlayani dengan baik, dan yang menyamai kabupaten di Bali adalah Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Keberadaan umat Hindu di Sumatera ke depannya kita doakan bisa memberi dukungan lebih besar lagi. Astungkara dan terima kasih telah banyak yang mendukung simekrama dengan penganut Hindu dunia. Melalui simekrama, akhirnya kita tahu bahwa perjalanan Hindu masing-masing negara unik. Namun yang paling penting bisa dalam satu spirit dengan penganut agama lainnya, yaitu sama-sama menebar kebaikan untuk dunia yang penuh berkah. Bro, ini yang penting, yaitu adanya fenomena aneh. Masyarakat yang telah menikmati banyak anugerah malah balik belakang dengan tidak percaya pada Tuhan. Sesuai Weda Sruti dan Weda Semerti, sebagai sumber utama ajaran agama Hindu, bahwa seseorang tidak mungkin mengingkari fakta atas kemahakuasaan Tuhan. Bagi penganut paham ateis pasti bertanya, kok bisa? Tapi itulah faktanya, sesuai teologi agama Hindu. Sesuai teologi Hindu, keyakinan Pancasrada itu mutlak. Agar mencapai hasil terbaik, sumber hukumnya dari kerangka agama yang diwujudkan pelaksanaannya melalui catur marga yoga. Seorang yang mengaku ateis bisa tidak beragama, tetapi tidak bisa lepas dari trikona yang merupakan sifat hukum kemahakuasaan Tuhan yang bersifat pasti. Trikrona tersebut yaitu Setiti, Utpeti, dan Pralina. Ketiga sifat ini menggambarkan proses kehidupan manusia, yaitu penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Manusia juga tidak lepas dari 4 jalan menuju Tuhan atau catur marga yoga, yang dalam pelaksanaannya satu di antaranya menonjol di setiap zaman perjalanan kehidupan manusia. Sesuai kitab suci Manama Dharma Sastra bab 1 sloka 86 dinyatakan, di dalam zaman Kertayuga, tapa atau meditasi yang paling utama. Di zaman Tirtayuga dinyatakan jnana yang paling utama. Saat ini Tuhan menurunkan wahyu kitab suci Weda. Zaman Dwapara Yuga dinyatakan yajna atau bakti paling utama, ditandai dengan pelaksanaan
Aswameda ianya, yaitu upacara pengorbanan untuk menegakkan kembali aturan Dharma di seluruh dunia oleh Raja Indraprasta Yudhistira. Zaman Kali Yuga, dana atau hasil karya berkarma yang paling utama ditandai dengan munculnya orang-orang dengan reputasi hebat di berbagai bidang. Bhagavad Gita bab 12 sloka 6 dan 7 menyatakan, mereka yang menyerahkan semua kerjanya padaku, menjadikan aku sebagai tujuan utama, pandangannya hanya ditujukan padaku dengan penuh rasa kebaktian. Demikian juga bagi mereka yang pikirannya ditujukan padaku, akulah penyelamat yang segera menyelamatkan mereka dari lautan kehidupan samsara, kelahiran berulang. Bro dan para sahabat, ingat loh, pada zaman Kali Yuga saat ini, siapa yang berkarya paling baik? Dia yang menguasai dunia. Di zaman Kali Yuga ini, jelas bahwa melakukan kerja atau berkarma terbaik adalah yang utama. Bukan berarti meditasi, mendalami pengetahuan spiritual, dan melakukan yadnya atau doa diabaikan. Sesuai sloka ini tegas malah menegaskan karma atau kerja akan makin hebat jika didukung dengan doa dan moral yang baik. Bhagavad Gita bab 9 sloka 17 menyatakan, bagi dunia ini, akulah bapaknya, ibu, pemelihara sesepuh. Akulah objek dari pengetahuan dan penyucian. Akulah aksara aum, dan akulah sesungguhnya Rigveda, Samaveda, dan juga Yajurveda. Bro, maaf ya, prolog simakramanya agak panjang karena Belanda ini agak lain. Negara yang pernah jajah kita 350 tahun. Belanda bukan saja menjajah secara ekonomi, tetapi juga membawa politik agama dengan menggandeng misionaris-misionaris. Hindu Dresta dulu pastinya masih lemah karena pengetahuan terbatas, kemampuan ekonomi juga lemah. Namun Astungkara, leluhur Bari saat itu sebagian besar tangguh dan hanya sebagian kecil ada yang terpengaruh. Nah, bagian ini diceritakan karena warga negara Belanda saat ini krisis kepercayaan pada Tuhan. Tentunya juga terhadap agama yang pernah dianut. Bhagavad Gita bab 9 sloka 11 menyatakan, orang-orang bodoh merendahkan aku dalam bentuk perwujudan manusia, tidak mengetahui alamku yang lebih tinggi sebagai Iswara, penguasa dari semua yang ada di dunia ini. Nah, itulah prolognya. Cukup ya bro. Kita kembali ke tema simakrama dengan penganut Hindu di negara kincir angin Belanda.
Penganut agama Hindu Belanda diperkirakan berjumlah 150.000 sampai 200.000 orang atau 0,9% dari total penduduk Belanda tahun 2024 diperkirakan mencapai 17,65 juta jiwa. Sebagian besar dari penganut Hindu berasal dari Suriname, bekas koloni Belanda di Amerika Selatan. Dikutip dari laman Google, penduduk Belanda yang 93,3% tinggal di pusat perkotaan dan hanya sebagian kecil, yaitu 6,7% tinggal di daerah pedesaan, mengalami krisis kepercayaan pada Tuhan karena mayoritas penduduk tidak beragama mencapai 54,1%. Penduduk Belanda yang beragama 45,9% dengan komposisi 25% penganut agama Katolik Roma, 15% penganut agama Kristen Protestan, 5% penganut agama Muslim, 1% penganut agama Buddha, dan 0,9% penganut agama Hindu. Belanda merupakan salah satu negara paling sekuler di dunia. Negara ini juga memberikan toleransi yang lebih besar terhadap minoritas agama dibandingkan negara lain di Eropa. Bhagavad Gita bab 18 sloka 8 menyatakan, ia yang melepaskan kewajiban oleh karena kewajiban itu menyakitkan atau lantaran takut akan penderitaan badan, hal ini adalah pelaksanaan tiaga yang didorong oleh Raja Sika. Ini tidak akan memberi hasil dari pelaksanaan tiaganya. Penganut Hindu yang mencapai 0,9% di Belanda dominan etnis India. Untuk menjalankan ibadah didukung 15 kuil. Kuil telah menjadi rumah ibadah, tempat upacara keagamaan, serta berfungsi sebagai pusat kegiatan penting spiritual dan budaya komunitas Hindu. Berikut ini 5 dari 15 kuil Hindu di Belanda. Radha Krishna Mandir. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Krishna dan Dewi Radha dan terletak di Den Haag. Kuil ini merupakan salah satu kuil Hindu tertua dan terbesar di Belanda yang berfungsi sebagai pusat spiritual dan budaya bagi komunitas Hindu di wilayah tersebut. Sri Vishnu Mandir terletak di Amsterdam. Sri Vishnu Mandir adalah kuil Hindu terkenal yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu, menawarkan tempat ibadah, acara budaya, dan kegiatan komunitas bagi komunitas Hindu di Amsterdam dan sekitarnya. Sri Ram Mandir. Sri Ram Mandir adalah kuil yang didedikasikan untuk Dewa Rama, terletak di Den Haag. Ini berfungsi sebagai pusat praktik keagamaan Hindu, termasuk layanan ibadah rutin, festival, dan wacana spiritual. Sri Ganesha Mandir.
Sri Raga Mandir adalah kuil yang didedikasikan untuk Dewa Ganesha di Rotterdam. Ini menyediakan ruang bagi umat untuk berdoa dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan dan budaya yang berhubungan dengan Dewa Ganesha. Sri Ram Mandir. Sri Ram Mandir adalah kuil Hindu di Utrecht yang didedikasikan untuk Dewa Rama. Ini menawarkan tempat untuk beribadah dan pertemuan spiritual, memungkinkan umat untuk terhubung dengan Dewa Rama dan mencari berkah. Di Belanda juga ada penganut Hindu etnis Bali. Bagi Hindu etnis Bali, bulan Desember 2024 menjadi waktu terindah karena komunitas etnis Hindu meresmikan pura pertama di Belanda, yaitu Pura Santa Gita Buana. Pura Santa Gita Buana dibuat dari batu hitam Karangasem. Pura yang diresmikan Duta Besar Indonesia untuk Belanda berlokasi di Taman Indonesia, Kota Kalekote. Pura ini tidak hanya sekedar tempat untuk ritual ibadah bagi umat Hindu Bali yang ada di Belanda dan sekitarnya, tapi juga simbol kebanggaan bersama dan bukti tekad kerja keras, kerukunan, toleransi, dan semangat gotong royong. Pura disungsung oleh komunitas Bali di Belanda, beranggotakan lebih dari 250 orang. Sebelum ada pura, umat Hindu melakukan ibadah pada hari raya dengan menyewa gedung dan bahkan harus menyeberang ke pura di Belgia. Pura Hindu etnis Bali di Belanda secara rutin merayakan hari besar keagamaan Hindu, antara lain Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, dan Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi pernah dirayakan oleh umat Hindu Bali di Belanda. Hari besar keagamaan Hindu lainnya juga dilakukan, di antaranya Hari Raya Saraswati, Hari Raya Pagar Besi, Hari Raya Anggarkasih, Hari Raya Buddha Kliwon, Hari Raya Tumpek, dan Hari Raya Siwaratri. Kini di Belanda telah ada pura Hindu Triste Bali yang dikelola oleh Banjar Sukeduke di Belanda. Kalau di Bali, tangkil ke pura paling antar kabupaten. Di Eropa, tangkil antar negara, yaitu pura di Belgia, pura di Jerman, dan pura di Belanda. Pasti ada pertanyaan, mengapa penganut Hindu etnis Bali tidak ke salah satu dari 15 kuil Hindu yang ada di Belanda? Pasti datang juga, terlebih seluruh kuil terbuka bagi penganut Hindu. Namun ada hal yang tidak bisa dilakukan di kuil, yaitu mewujudkan ekspresi kearifan lokal etnis Bali yang mempunyai jiwa seni tinggi, terutama seni tari dan menabuh gong. Agama Hindu telah menjadi fondasi kekuatan penyeimbang di tengah meningkatnya warga Belanda tidak lagi tertarik pada salah satu agama, bahkan telah meninggalkan agama yang pernah dianut
Kondisi ini tidak saja menjadi keprihatinan bagi pemimpin agama dari agama yang semula dianut, tetapi juga menjadi keprihatinan umat beragama karena menyangkut masa depan dan keberlangsungan agama yang ada. Dalam kondisi seperti itu, umat Hindu etnis Mali membangun pura dengan material dibawa dari Bali dan melakukan yatnya yang kemungkinan bahannya didatangkan melalui impor dari Bali. Situasi ini bila dilihat dengan logika saja tentu sulit diterima. Tetapilah itulah uniknya kita beragama. Karena tidak ada kata rugi dan itu kita sangat percayai. Bhagavad Gita bab 9 sloka 22 menyatakan, ia yang menyembahku memusatkan pikiran hanya padaku, pada mereka yang selalu tekun aku memberikan apa yang mereka butuhkan dan memberi perlindungan pada apa yang telah dimilikinya. Om Santi, Santi, Santi. Om.